menjelaskan secara utuh fuzzy logic. Setelah di video sebelumnya penjelasan terkait fuzzy logic Anda dapatkan, yaitu bagaimana perbedaan antara fuzzy dengan boolean, kemudian bagaimana fuzzy memandang sebuah keadaan, di mana fuzzy memandang sebuah keadaan itu melalui derajat kebenaran antara 0 sampai 1. Dia masuk anggota mana, dia masuk kondisi apa, itu terdapat derajat kebenaran 0 sampai 1, bukan 0 dan 1 layaknya boolean. Nah, seperti ini ilustrasinya, hangat dan panas. Meskipun pada boolean, meskipun perubahannya sedikit, tapi keanggotaannya sudah berbeda. Nah, kalau fuzzy menyatakan sesuatu hal dengan derajat kebenaran. Oke. Nah, dalam fuzzy ada 3 step: fuzzifikasi, inferensi, defuzzifikasi, dan rule base. Ini fuzzifikasi dan rule base sudah Anda dapatkan, basis aturan. Video kali ini saya menjelaskan secara utuh, ya, utuh. Nah, ini contoh fuzzifikasi dengan fungsi keanggotaan segitiga. Ini contoh-contohnya ketika satu kondisi tertentu, misalkan error, di sini yang dibicarakan errornya 0,08, maka setelah difuzzifikasi kita mendapatkan nilai derajat keanggotaan dalam himpunan fuzzy. Dalam himpunan ini himpunan error, ya. Dalam hal ini himpunan error karena yang dibicarakan semesta pembicaraannya adalah error. Nah, oke. Ini salah satu bentuk rule base, di mana rule base itu bisa dinyatakan dengan tabel atau perumpamaan if else. Nah, oke. Sekarang kita masuk ke inferensi fuzzy. Apa itu inferensi fuzzy? Jika rule hanya menyatakan membership, ya. Di rule ini hanya menyatakan membership. Jika membership errornya ada di dalam low, kemudian dan M, maka keputusan di output apa? Jika membershipnya L dan S, outputnya apa? Ini masih logika, menentukan logika bagaimana jika kondisi dalam input tergolong L, maka output apa? Jika kondisi N dan S apa? M dan M apa? Semua kemungkinan kedua input ini dinyatakan dalam rule ini. Harus ada semua kemungkinannya. Kalau inputnya 3, maka outputnya diisi dengan 9 kemungkinan ini. Perkalian 3 dengan 3, ya. Nah, itu rule base. Jadi hanya menyatakan anggotanya saja, membershipnya saja. Nah, berapa nilainya yang ada di SJ, berapa nilainya di J, berapa nilainya di N, itu ada di inferensi. Nah, maka inferensi ini merupakan satu proses menentukan nilai, bukan lagi rule, bukan lagi logikanya. Kalau ada logikanya itu di rule. Kalau nilainya, derajat nilainya pada keanggotaan output ini ada di inferensi. Berdasarkan apa? Berdasarkan nilai yang ada di input dan rule base atau basis aturannya. Oke, misal ada sebuah fuzzy, inputnya A dan B, di mana A isinya membershipnya ada A1, A2 sampai AN. Kemudian B anggotanya, fungsi keanggotaannya ada B1 sampai BM, dan outputnya adalah theta. Theta 1 sampai theta O. Nah, misalkan ini. Jadi ada membership input 2,
dan membership output nih satu himpunan. Nah, oke. Maka ada dua jenis sebenarnya ada banyak ya. Salah satu contohnya ada dua jenis ini yang saya sampaikan yaitu GMP Generalized Module Ponens. Ini dinyatakan oleh Mamdani. Biasanya juga disebut Fuzzy Mamdani. Kalau menggunakan inferensi seperti ini Fuzzy Mamdani. Nah, ada juga yang dikemukakan oleh Larsen. Ini dua orang nama ini mengemukakan cara inferensi yang beda. Nah, misal kalau ini Mamdani input dengan input ya. Input A yang merupakan anggotanya theta 1 kan di sini tadi ada input ini misalkan E adalah A ya, input pertama. Ini input kedua B misalkan. Input yang merupakan anggota dari member 1 N. Nah, kan membernya N. Input yang merupakan anggota N berarti ada di N dengan N, Z dengan Z dengan N, dan N dengan Z. Nah, ini bacanya seperti itu. Jadi nilai input yang merupakan member theta 1 itu dan input B, input kedua yang merupakan member theta 1 itu diminimumkan jika sudah semuanya dimaksimumkan. Itu theta 1. Theta 2 juga seperti itu, yang merupakan member di theta 2 diminimumkan antar inputnya, kemudian kalau sudah dapat dimaksimumkan. Jadi antar input diminimumkan. Nah, baru kalau antar output dimaksimumkan. Itu Mamdani. Nanti saya beri contohnya. Kemudian ada metode Larsen. Kalau Larsen antar input dikali, setelah dikali antar output dijumlah. Antar output dijumlah. Misalkan ini. Nah, ini dengan ini tadi kalau Mamdani N dengan N diminimumkan ditaruh di N. Z dengan N diminimumkan ditaruh di N. Z dengan Z diminimumkan ditaruh di Z. Nah, antar N ini dimaksimumkan. Nah, kalau Larsen N dengan N dikali, N dengan Z dikali, Z dengan N dikali. Baru yang sama N tadi 3N ini dijumlah. Nah, itu Larsen. Jadi matematis ya. Membership A yang merupakan anggota theta 1 itu dikali dengan membership B yang merupakan anggota theta 1. Nilai B yang merupakan anggota theta 1. Itu dijumlah. Oke. Nah, diversifikasi ada 3 jenis ya. Inferensi tadi ada 2 jenis. Diversifikasi ada banyak sebenarnya, ada banyak. Ada satu lagi belum saya cantumkan. Nah, yang akan saya jelaskan adalah 4 ini. Ada COA atau COG, Center of Area atau Center of Gravity, Center of Area atau centroid nyebutnya, centroid. Nah, di centroid ini ada luas area dikali dengan senternya dibagi dengan jumlah luas area. Nanti luas area nyarinya bagaimana, senternya dicari bagaimana, areanya bagaimana nyarinya. Nah, nanti saya jabarkan dalam satu contoh kasus. Oke, kemudian ada first of maxima. Jadi nilai maksimum yang paling pertama itulah yang merupakan output gitu ya. Kemudian mean of maxima. Nah, mean of maxima merupakan rata-rata dari nilai maksimalnya. Kemudian last of maxima, nilai yang paling akhir untuk nilai maksimalnya berapa. Itu yang jadi output. Oke.
Saya jelaskan apa itu inferensi, apa itu fasifikasi, apa itu rule base, kemudian apa itu defasifikasi secara mudah dengan ilustrasi, dengan sebuah contoh. Misalkan ada sebuah kasus yaitu penentuan tingkat kemacetan satu jalan atau satu perempatan bisa. Ini satu jalan, ini hanya satu simpang di jalan saja. Bagaimana cara menentukannya? Nah, ada sebuah tabel yang dikeluarkan, ada 6 klasifikasi, 6 jenis pengelompokan sebuah kejadian, klasifikasi untuk tingkat kemacetannya. Ada kelas A, kelas B, kelas C, D, dan E, dan F. Ada 6. Nah, untuk A itu disebut lancar jika kepadatan kendaraan itu kurang dari 14 kendaraan tiap kilometer. Kemudian kecepatannya paling tidak 100 km per jam. Kelas B kepadatannya kurang dari 22, ini digolongkan lancar, sama-sama lancar, tapi kecepatannya lebih besar dari 90 km. Nah, kelas C tergolong sedang, kepadatannya kurang dari 40, 37 ya. Nah, kecepatannya lebih besar dari 80 km. Kelas D tergolong sedang, ini kepadatan antara 38 sampai 60 km kendaraan per kilometer, kemudian kecepatannya 60 sampai 80. Kemudian ini arusnya enggak stabil atau padat kemacetannya tingkatnya, yaitu kepadatannya 61 sampai 80 kendaraan per kilometer, kecepatannya adalah 50 sampai 60 km per jam. Sedangkan yang terakhir arusnya tertahan atau sudah macet pol ini mungkin ya. Kecepatannya kurang dari 50 km, kepadatannya 80 kendaraan per kilometer. Nah, ini kita desain dengan fazi. Jadi tingkat kemacetannya kita desain dengan fazi, menentukan tingkat kemacetan 0 sampai 100%. Apakah kemacetannya 100% atau 0? 0 berarti lancar, 100 berarti macetnya sudah pol gitu ya. Oke, supaya sederhana, ini disederhanakan dari 6 menjadi 3. Jadi 2 kelompok dijadikan 1. Ini sama-sama lancar. Kata kuncinya kepadatannya 0 sampai 35 kendaraan. Ini saya ambil 0 di tengah-tengah ya. Sebelum 37 kan, ini di bawah 37 kan, berarti kan 35 ini ya. Kita ambil tengah-tengahnya, kepadatannya 35 kendaraan per kilometer. Kecepatannya lebih besar dari 90. Itu kemacetan rendah atau tidak macet ya, lancar gitu ya. Nah, kemacetan sedang ini berada di 35 sampai 60 kendaraannya per kilometer, kemudian kecepatannya 60 sampai 90. Ini kalau 60 sebelum 90 ya, sebelum 90 ini 80 ya, 80. Ini maksimum 80. Sampai lebih besar dari 80 kan 90 paling tidak ya. Ya, lebih besar. Nah, ini 60 sampai 90. Kemacetan tinggi kepadatannya 60 sampai 90 kendaraan. Lebih besar dari 80 misalkan, berarti kan 90 kendaraan per kilometer. Atau kecepatannya adalah 0 sampai 60 km per jam. Jadi kalau ini kemacetan tinggi. Nah, kita berpatokan pada tiga rangkuman ini, kita rangkum jadi 3 ini, kita berpatokan pada ini, maka kita selanjutnya mendesain fazi. Nah, fazinya didesain berarti inputnya ada 2, kepadatan dan kecepatan kendaraan. Kemudian outputnya adalah tingkat kemacetan 0 sampai 100 ya. 0 berarti tidak macet, 100 berarti macet ya. Tingkat kemacetan, namanya tingkat kemacetan ya.
Oke. Nah, oke, ini kemacetannya sudah. Nah, kita buat bahwa kepadatan saya simbolkan di sini di kasus ini density itu kepadatan. Nah, kepadatan lalu lintasnya dibuat 3, low, mid, dan high. Di mana low kepadatan tertingginya adalah tadi kepadatan di sini kalau sedang nilai tengahnya kan 35 sampai 60 nilai sedang. Kalau nilai sedang itu nilai tengahnya 35 sampai 60, nilai tengahnya adalah 55. Sedangkan ini batas tengahnya adalah 35. Ya, 35 batas tengahnya, paling sedikit adalah 0. Nah, makanya di sini saya desain 35 jadi batas puncaknya yang low. 35 jadi batas puncaknya yang low. Ya, 35 ini. Ini low. Kemudian 55 itu batas akhir dari low. Batas awalnya 0 ya, 0 ke sini. Tapi ini langsung saja kalau 35 berarti ya sudah kepadatannya rendah, di bawah 35 kan sudah rendah. Nah, maka ini saya batasi saja 35, ini sudah termasuk rendah sebagai puncaknya. Oke. Nah, kemudian di middle berarti 35 sampai ini batas tengahnya adalah berapa ini? Batas tengahnya sampai 60 ini ya. Batas tengahnya 60. Kepadatannya dibuat sampai 60. Atau bisa juga di antara tengah-tengah ini bisa dibuat antara tengah-tengah 60 sampai 90. Ya, 75 berarti. Ya, bisa dibuat 75 gini. Nah. Oke. Nah, ini saya buat 60 saja. Misal ini. Atau bisa juga dibuat gini 75 tapi ya di antara tengah-tengah ini. Nah, kemacetan tinggi batas tengahnya sudah kemacetan tinggi density-nya 60 sampai 90, diambil nilai tengah 70 tadi ya. Ini diambil nilai tengah di 70. Nah, 70 sebagai puncak kepadatan. Nah, di atas 70 ya sudah sangat padat gitu ya. Ini masuk di sini. 90. Nah, ini kepadatan kendaraan. Kecepatan kendaraan ada 3 jenis V, ini velocity, ada pelan, moderat, dan fast atau sangat cepat. Nah, slow tergolong di ini 0 sampai 60. 0 sampai 60, maka 60 saya jadikan puncak. Kemudian 0-nya adalah ya sudah, kalau sudah di bawah 60 berarti dia sangat rendah. Nah, 60 saya jadikan puncak. Nah, ini nilai tengahnya, nilai tengah dari kecepatan 60 sampai 90. Ini kan yang sedang berarti ada nilai tengahnya ini. V-nya 75 ya. 75. Ini ya, 75. Nah, maka nilai tengahnya ini yang dijadikan titik puncaknya sedang. Nah, titik akhirnya adalah 90. Nah, 60 sampai 90. Oke. Yang ini tadi juga sama, 35 sampai 60. Nilai tengahnya saya ambil 55. 55 dari mana? Ya ini. Kita ambil dari 75 dan ini batas tengahnya 75 dan ini 55 ya. Kita ambil. Nah, oke. Kemudian yang cepat batas maksimumnya 90. Saya beri 100 lah di kita. Ini di Indonesia ya. 100 ya. Karena di tol itu ya ada yang sampai 100 kecepatan tinggi. Maka ini saya buat 100. Kemudian nah, tingkat kemacetan kita buat range 0 sampai 100. Kemacetan rendah itu batas akhirnya 0, nggak mungkin minus,
Jadi saya beri batas akhir 0, kemudian sampai tengah-tengahnya adalah 50, kemudian batas medium nilai puncaknya adalah 50, kemudian kemacetan tertinggi itu 100% ya. Berarti mulai dari 55 sampai 100. Ini tingkat kemacetan. Jadi ini input, ini in 1, ini in 2, ini input, dan ini membership outputnya. Oke, ini membership outputnya. Nah, membership output. Nah, bagaimana cara membuat rule? Kita cari dulu ini dari dasar ini. Rule utama kemacetan tinggi. Kemacetan tinggi digolongkan jika kecepatan rendah dan kepadatan tinggi. Velocity-nya rendah, kepadatannya D-nya tinggi, maka outputnya high, kemacetan tinggi. Kemudian middle, kemacetan sedang, maka density sedang. Kemudian kecepatan sedang, sudah pasti ini middle, ini di tengah. Kalau sama-sama mid berarti mid. Kalau cepat, kalau kemacetan rendah kepadatannya rendah, kecepatannya tinggi. Kepadatannya D-nya low, kemudian kecepatannya tinggi, fast, maka tingkat kemacetannya rendah. Kita tentukan rule utamanya dulu. Nah, baru kita logikakan dari tiga ini jadi rule utama, ini rule utama. Baru kita logikakan rule yang lain, yaitu jika low dengan slow, kepadatannya rendah tapi kecepatannya pelan, ya kita ambil karena kepadatannya pelan, kepadatannya rendah dan kecepatannya pelan. Nah, kecepatan yang pelan itu bisa mengakibatkan kemacetan, ya. Efeknya adalah mengakibatkan kemacetan, maka saya buat middle gitu ya. Kemudian apalagi density-nya, kepadatannya mid, ya, tambah jadi mid ya, tetap mid. Kemudian kepadatannya naik, kepadatannya lebih tinggi tapi kecepatannya mulai naik mid ya. Nah, maka saya golongkan karena kecepatannya mulai naik, berarti kan yang awalnya masih padat, kemudian mau beranjak, kemacetannya itu mulai hilang, maka saya jadikan mid. Kemudian yang low apalagi? Yang low adalah ini, ketika kepadatannya rendah tapi kecepatannya mulai naik, kecepatannya dari slow ke mid, ini ya, dari ini jadi low. Kemudian apalagi yang low, yaitu ketika kepadatannya meskipun kepadatannya tinggi tapi kecepatannya tinggi ya. Kepadatannya mid tapi kecepatannya tinggi. Nah, ini dibuat mid lagi, yaitu tengah-tengah. Meskipun kepadatannya tinggi dan kecepatannya tinggi, nah itu dibuat mid karena kecepatannya tinggi, mobil bisa jalan dari jalan itu bisa cepat, kosong jalan itu karena kecepatannya tinggi meskipun kepadatannya tinggi gitu ya. Ini dibuat. Nah, ini rule, cara menentukan rule, bagaimana logika di rule-nya. Nah, ini kita sudah mendesain fuzzy. Ini desainnya kita cuma butuh, kalau mendesain kita butuh rule membership, kita desain membership, terus kemudian kita desain rule. Nah, kemudian fuzzifikasinya menggunakan apa, inferensinya menggunakan apa. Nah, inferensinya akan saya jelaskan, kemudian defuzzifikasinya saya jelaskan dengan satu kondisi. Misal dalam satu keadaan sebuah mobil itu satu jalan itu punya kepadatan satu waktu ya. Pada waktu tertentu diukur kepadatannya 40 kendaraan per kilometer.
Tapi kecepatannya 85. Kecepatan tinggi ini. Ada 40 kendaraan jalan bersamaan mungkin ya. Mungkin, tapi dalam satu waktu dia diukur 40 kendaraan per kilometer, kecepatannya ada 85 km per jam. Nah, kita fasifikasi dulu. Kita fasifikasi 40 itu ada di sini. 40. Nah, kita lihat 40 dilihat dulu di sini di sini di grafik. Oke. Kita lihat bahwa 40 itu kalau low pasti menurun, kemudian yang medium naik. Kalau low menurun itu ciri khasnya pasti fokus pada yang ada di depan, maka yang paling depan adalah yang paling tinggi. 55 kurangi D. Gampangnya gitu ya. Kalau turun itu fokus yang ada di depan. Jadi dilihat yang paling depan apa? Endingnya adalah yang paling bawah ya. Kalau orang turun tuh lihat paling akhir, sudah dekat. Lihat paling bawah. Nah, kata kuncinya rumusnya gitu, gampangnya ngafalinnya. Turun yaitu 55. Nah, 55 dikurangi density-nya 40 dibagi 55 dikurangi 3. 55 batas puncaknya adalah 35. Oke. 15 bagi 20 0,75. Ini untuk low. Yang naik adalah cara menghafalnya. Orang naik itu ketika naik lihat posisi kita di mana. Pasti kalau kita sedang naik itu yang dihitung adalah posisi kita sampai mana. Nah, maka yang di depan adalah posisi kita sampai mana. Posisi kita sampai mana terhadap lembahnya. Pasti kan kalau kita naik wis tutuk di tengah gunung. Yang dilihat cara ngelihatnya lihat dari bawah. Dilihat di bawah, sudah jauh. Nah, biasanya gitu. Itu gampangnya gitu. Ngelihat dari bawah posisi kita di mana itu ketika naik. Nah, maka di rumusnya posisi kita yaitu D ini 40 dikurangi 35 dibagi ini 35 bawahnya, kemudian puncaknya ada di 55 ini. 55 kurangi lembahnya 35. Nah, ini dapat 5/20, maka mid-nya adalah membership mid-nya, nilai keanggotaan mid-nya adalah 0,25. Maka fasifikasi pada kepadatan dengan nilai kepadatan 40 itu termasuk low 0,75 atau 75%, termasuk mid 0,25. Ya, tergolong menengah itu 0,25. Nah, kecepatan 85. Terus ini kita fasifikasi dalam kondisi tadi kecepatan 85 kita fasifikasi didapatkan bahwa ini 85 itu mediumnya turun, moderatnya turun. Terus fast-nya yang anggota kelompok fast itu naik. Nah, 85 setelah diklasifikasi ini yang turun pakai rumus ini dapatnya 0,33. Ya, yang diingat kalau turun itu pasti yang sering dilihat adalah titik akhirnya, maka 90. Dari apa? Dari kita sekarang. Nah, maka 90 dikurangi posisinya 85 dibagi dengan 90 puncaknya adalah 75. Nah, dapatnya 0,33. Nah, yang fast, yang naik saya bilang tadi supaya hafal rumusnya paling mudah. Kalau naik yang sering dilihat adalah posisi kita sekarang sampai mana terhadap apa? Terhadap nilai start tadi. Kalau orang naik gunung ya pasti ya tadi ya. Gampangnya kita sampai mana? Sudah berapa? Dari apa? Dari lembahnya. Kalau turun
pasti tujuan akhirnya yang dilihat. Nah, 90-nya. Nah, ini cara gampang menghafalkan rumusnya. 85 didapatkan nilai faz adalah 0,4. Ya, 85 dikurangi puncaknya 75, terus 100, yang ini 100 karena faz nilainya 100 di sini, dikurangi 75. Nah, dapat 0,4, maka membership yang faz itu adalah 0. Ini 0 untuk low karena jauh dari low, di luar dari low, ini 0. Kemudian 0,33 untuk yang mid, kemudian 0,4 yang fast. Jadi 40% masuk di dalam fast, 85 itu ya. Karena detail bisa sampai 100. Ya, 85. Nah, oke. Ini sudah. Nah, setelah itu kita lihat, kita inferensikan. Inferensikan berdasarkan apa? Kita lihat rule-nya. Ini tadi setelah fasifikasi dapat 0,75, 0,25 dan 0 nih. Kemudian mu fast-nya, yang fast velocity-nya itu 0,0 dan 0,33 dan 0,4. Nih. Oke. Kita gunakan inferensi Mamdani. Yang atau min max atau GMP ya. Dengan inferensi Mamdani, cara mengingatnya input dengan input diminimumkan, output dengan output dimaksimumkan. Oke, input dengan input. Nah, di rule kita outputnya adalah ada 3, maka pasti ada 3 seperti ini. 3 sama dengannya ada 3. Kalau rule-nya di sini ada 4, ya kamu punya 4 di sini. Membership outputnya ada 4, ya ada 4. Nah, kita lihat yang low dulu untuk membership output yang low. Low itu anggotanya ada density-nya low, kemudian velocity-nya mid. Maka itu diminimumkan. Density-nya low, velocity-nya mid diminimumkan. Anggota low apalagi? Density-nya low, velocity-nya fast. Density low, velocity-nya fast diminimumkan. Apalagi yang low? Yaitu density-nya mid, kemudian velocity-nya fast. Mid dan fast. Sudah, itu diminimumkan. Nah, kalau sudah diminimumkan, paling akhir adalah dimaksimumkan. Ini cara menulis Mamdani. Kemudian yang mid ada 1, 2, 3, 4, 5. Nah, itu sama tekniknya. Yang pertama dilihat low dengan slow. Jadi inputnya dilihat yang pertama dulu, terus diminimumkan dengan yang kedua. Ya dibolak-balik sama saja ya. Ini mau dibolak-balik sama saja, cuma ini biar gampang nulisnya. Nanti ini sudah, ini belum, ini sudah, ini belum, kan repot. Maka dilihat dulu yang pertama, low dengan slow. Low, slow, kemudian yang paling akhir ya urut ini dulu, ini dulu, terus ini ya. Terakhir adalah high dengan fast. Sudah, semuanya diminimumkan, kemudian terakhir dimaksimumkan. Kemudian yang high adalah dilihat. Yang high cuma 1, berarti 1 ya sudah cuma diminimumkan saja ini sebenarnya. Tanpa dimaksimumkan bisa. Diminimumkan saja antara density high dan velocity-nya slow. Diminimumkan saja. Nah, ini sudah rule, ini jadi rule utama kita. Berapapun kondisinya berubah-ubah, nah ya nanti tinggal dirubah saja nilainya ini. Setelah fasifikasi berubah, nah ininya berubah, ini berubah. Nah, ini misal fasifikasi yang tadi low dengan mid, low-nya density low dan mid. Density low-nya adalah 0,75,
mid-nya adalah 0,33 dimasukkan. Terus low dengan fast 0,75 dan 0,4. Kemudian mid dengan fast, mid-nya 0,25, fast-nya adalah 0,4. Oke. Low dengan slow, low-nya adalah 0,75, slow-nya 0. Terus kemudian ini apa ini? Mid dengan slow, mid 0,25 dan 0. Mid dengan mid 0,25 dan 0,33. High dengan mid, high-nya 0, mid-nya 0,33. High dengan fast 0. Oke. Terakhir high dengan slow. High-nya adalah 0, slow-nya adalah 0 dan 0. Nah, ini diminimumkan paling minimum 0,33. Ini yang paling minimum 0,4. Berikutnya yang minimum adalah ini 0,25. Sudah 0,25, 0,4. Nah, selanjutnya dimaksimumkan. Dapatnya 0,4. Oke, sudah. Terus yang ini mid. Yang mid sama tekniknya diminimumkan, ini 0 berarti ini 0, ini 0,25, ini 0, ini 0. 0,25, 0,00. Terus dimaksimumkan, dapatnya 0,25. Ini tidak perlu dimaksimumkan, sudah cuma satu saja. Berarti 0 dengan 0, minimumnya 0. Sehingga membership output nilainya adalah derajat keanggotaannya ada 0,4 untuk low, ya 0,4 untuk low, kemudian 0,25 untuk mid, dan 0 untuk high. Sudah, itu nilai keanggotaan output. Berdasarkan rule, kita buat rule, sudah rule. Ini rule-nya. Nah, itu dengan Mamdani. Kalau dengan Larsen ya bedanya, kalau tadi input dengan input diminimumkan, kalau Larsen dikali semua, setelah dikali semua dijumlahkan. Ini low dengan mid dikali, ini D low dengan velocity fast dikali, mid dengan fast dikali, 0,75 dikali, setelah dikali semua outputnya dijumlahkan. Nah, bedanya kalau ini 0,6 lebih besar, kalau ini 0,4 ya. Ini lebih condong ke 0,0, midnya ini 0,25. Ya, oke. Boleh salah satu saja ya, jangan dua-duanya milihnya, inferensi dengan Mamdani atau dengan Larsen. Karena menghasilkan sebenarnya sama-sama low, besaran low. Jadi kemacetannya besaran low, tapi prosentasenya yang beda. Oke. Nah, sekarang inferensi sudah. Jadi tahapannya ada fasifikasi. Setelah fasifikasi dapat, kita inferensi berdasarkan rule. Setelah inferensi, tahap terakhir adalah defasifikasi. Oke, defasifikasi. Nah, di defasifikasi itu ada 3 tadi ya, ada 4 center of area, first of maxima, dan main of maxima, dan last of maxima, LOM. Nah, oke, saya jelaskan yang keempat-empatnya. Kita coba yang center of area. Center of area kita hitung areanya dulu, terus area dikali center dibagi dengan area, dijumlahkan, ini jumlahkan. Nah, area yang mana, center yang mana? Nah, ini ada di sini. Oke, areanya. Tadi di membership output ada low, mid, high. Ya,
membershipnya bentuknya ada low, ada mid, ada high. Nah, ini ada nilai 0,4, 0,25 dan 0. Nah, caranya adalah kita potong. Ini kita potong. Yang low ada di 0,4. Kita potong di sini berarti. Nah, kita potong. Oke. Kemudian yang mid dipotong di 0,25. Ini mid di 0,25. Jadi mulai motongnya di sini. 25. Kira-kira di sini. Oke. Nah, seret. Nah, dipotong dulu. Kalau sudah kita arsir, berarti ini jadi diisi gitu ya, diisi. Nah, ini juga diisi. Karena ini memotong cuma 2 kurva ya. Yang high tidak dihitung karena memotongnya cuma 2 kurva. Nah, jadinya seperti ini. Kalau dilihat ini memotong di kurva ini ada 2, memotong di sini dipotong ini sama di 0,25. Nah, dipotong di sini. Nah, ini memotongnya di yang high, yang medium, yang merah medium motong di sini. Nah, ini sudah saya tandai dengan warna-warna. Ini memotong di kurva low hijau ada di 2 tempat, ini memotong di kurva medium di 1 tempat. Untuk apa? Untuk tahu berapa nilainya ini. Berapa nilainya ini. Nanti kita gunakan untuk apa? Menghitung nilai luasnya. Area kan luas. Ini luas ini berapa? Ini luas ini berapa? Ini luas ini berapa? Ini luas ini berapa? Ada 4 area. Ya. Nanti saya kasih tahu yang paling mudah areanya. Oke, kita lihat cari titik perpotongan dulu. Perpotongan pertama adalah kurva medium. Medium low. Kurva low memotong di 2 titik di 0,4 dan 0,25. Ini titik 0,25. Ini 0,4. 0,4 dan 0,25 di mana? Dari inferensi tadi 0,4 dan 0,25. Nah, berapa nilai ini? Nah, kita hitung dibalik dari falsifikasi. Kalau falsifikasi menghitung nilai mu, ini kita dapat nilai mu berapa, hitung besaran X-nya. Oke. Di low ini kurvanya kurva turun. Ini kurva turun, maka kita gunakan kurva turun. Kurva turun cara lihatnya adalah lihat paling dasarnya, endingnya sampai mana. Ini endingnya 50 ya, desain kita 50. Ini cara nampilkannya saja yang kurang, ini sebenarnya 50. Pas di 50 ini karena kita desainnya 50 ya. Ya. Jadi kan kemacetan kan tingkat ya, tingkat 0 sampai 100, maka tingkat kemacetan medium ya di 50% atau tengah-tengah. Nah, oke. Kita hitung perpotongan yang pertama dulu di 0,4. Grafiknya turun. Grafik turun adalah fokus pertama 50 dikurangi dengan ini nilai T-nya. Kalau di falsifikasi ya, ini berbicara falsifikasi dulu, kita balik nanti nilai. Jadi 50 dikurangi dengan posisi ini yang kita cari, anggap saja X atau T di sini saya tulisnya. Nah, 50 aslinya untuk menentukan 0,4 kan aslinya 50 dikurangi dengan nilai T ini dibagi 50 kurangi 0. Nah, ini aslinya.
untuk menentukan 0,4. Karena kita pengennya kebalik nyari yang ini, ya kita masukkan saja mu low-nya adalah 0,4. Yang kita cari adalah berapa perpotongannya ini. Nah, dimasukkan ini 50 kurangi 0, 50 pindah ruas dikali dengan 0,4. Terus ini T-nya pindah ruas ke kiri, 50 kali 0,4 pindah ruas ke kanan. Nih, 50 kali 0,4 dapatnya 20. 20 pindah ruas ke kanan, min T-nya pindah ruas ke kiri 20. 20 pindah ruas ke kanan jadi min 20. Min T pindah ruas ke kiri jadi T. 50 kurang 20 adalah 30. Oke. Itu perpotongan pertama ini, berarti ini di 30. Cara ngitungnya itu dibalik dari fasifikasi. Nah, oke, sudah. Nah, berikutnya adalah kita menghitung perpotongan kedua, yaitu di 0,25. Sama caranya, tetap gunakan kurva turun. Nah, yang beda adalah yang kita masukkan bukan T-nya, bukan X-nya yang di sini, yang dimasukkan, karena kita nggak tahu, justru itu yang kita cari. Yang kita masukkan adalah mu-nya. Mu low, ini mu, ya yang low tetap low ini ya. Dimasukkan mu-nya 0,25. 0,25 ini perpotongannya ya. Perpotongannya di 0,25. Nah, ini dapat nilai 37,5, berarti memotong di sini 37,5. Ini yang low sudah. Nah, kita cari perpotongan berikutnya. Perpotongan berikutnya ada di high yang turun. Loh Pak, kenapa yang naik tidak dihitung perpotongannya ini? Yang naik tidak dihitung karena dia sudah masuk anggota yang 0,4 ini. Yang diisi tadi ya. Areanya kan ini. Ngapain kita hitung yang di sini? Areanya adalah sudah termasuk yang ada di sini. Area 0,4. Jadi kita tidak perlu menghitung itu. Yang perlu hitung adalah yang 0,25 ini, memotong ini. Nah, ini perpotongan ini dihitung, dapatnya karena ini kurva turun, ya gunakan kurva turun sama seperti ini, sama-sama kurva turun, didapatkan nilainya 87,5. Berarti di sini adalah 87,5. Ini 87 ya. 0,5. Oke, sudah kita buat perpotongannya sudah. Nah, sekarang kita menghitung luas area. Jadi perpotongan tadi digunakan untuk menghitung luas area. Supaya mudah, saya bagi jadi 4. Ini area ini terserah Anda, tapi yang penting tahu, kalau namanya ngitung luas area ya tahu batas-batasnya di mana. Ini area yang kedua di sini ya, perpotongan tadi. Nah, ini saya bagi jadi 4 karena tadi diversifikasi adalah area kali C dibagi areanya. Oke, kita hitung area yang pertama, saya pilih yang A ini, perpotongan ini persegi berarti kan. Ini area yang A ini persegi yang A. Area yang pertama. Nah, itu ngitungnya dengan rumus persegi panjang kali lebar. Panjangnya berarti ini panjang 0 sampai perpotongan yang pertama tadi 30 ya. Perpotongannya 30 tadi. Setelah dihitung pakai ini perpotongan yang pertama dapat 30. Perpotongan pertama 30. Nah, ini lebarnya berarti 30 kurangi 0, 0. Tingginya ini 0 sampai 0,4. 0,4. Dapatnya 12. Jadi area ini 12. Area berikutnya B. Ini segitiga ini, segitiga.
Kenapa kok milihnya segitiga? Ya lebih mudah daripada trapesium. Bisa saja trapesium ini, rumus trapesium. Trapesium ini. Nah, tapi kan ini juga bisa saja C-nya berarti sampai sini, sampai sini. Sama aja. Kita mintanya ngitung luas. Ini saya supaya mudah saya hitung B segitiga di sini. Nah, ini hitung segitiga di sini, rumus segitiga sama siku-siku, luas setengah alas kali tinggi. Alasnya berarti 40 dikurangi perpotongan pertama 30. Ini perpotongan tadi nilainya 30. Ya, 30 dari perhitungan tadi. Dari falsifikasi yang dibalik tadi. Tingginya ini 0,25 ya, dari perpotongan yang ini, hasil perpotongan 0,25. 0,25. Nah, 0,25 berarti 0,25 ini sudah dimasukkan. 0,25 dikurangi 0,4 dikurangi 0,25. Ini tingginya. 0,4 dikurangi 0,25. Ini tinggi segitiga ya. Alasnya 40 kurangi 30 kali setengah dapatnya 0,5625. Kita hitung yang luas C. Luas C persegi panjang berarti rumusnya alas kali tinggi panjang kali lebar. Panjangnya adalah 30 dikurangi perpotongan selanjutnya tadi 87,5 ini. 87,5. Hitungnya dari mana ya tadi? Yang hitungnya dari sini tadi, dari perpotongan yang mid, kurva turun dimasukkan mu-nya 0,25 dari sini dimasukkan, dapat 87,5. Nah, 87,5 sudah. Oke, ini 87,5 dikurangi 30. Nah, dikurangi 30, kemudian tingginya adalah 0,25 ya. Ini tingginya 0,25 dari dua batas ini, 0,4 dan 0,25. Nah, oke. Oke, sudah. Nah, ini alas panjang kali lebar. Ini panjangnya ini 87,5, tingginya 0,25, dapat 14,375 luasnya ya. Terus kemudian yang segitiga terakhir, panjangnya adalah 100 kurangi 87,5, tingginya adalah ini 0,25, setengah alas kali tinggi, setengah alas ini kali tinggi dapatnya 1,5625. Areanya sudah. Oke, area sudah. Nah, kita tentukan titik tengahnya. Ini titik tengahnya di mana? Ini titik tengah, ini titik tengah, ini juga titik tengah. Kita cari senternya sekarang. Bagaimana cari senternya? Cari senternya adalah nilai titik ini dibagi 4. Nah, nilai di sini dan di sini sama. Nilai di sini dan di sini sama, maka di sini saya gunakan bagi 2, dijumlah dibagi 2. Nilai tengahnya 0, ini titik ini dan ini sama, 0 tambah 0, 0. Titik ini dan ini sama, ini 30 ditambah 30 kan 60, harusnya bagi 4. 60 bagi 4 15. Sama aja dengan hanya 1 saja yang saya ambil di sini. Jadi kalau persegi cukup ambil yang di sini dan di sini. Seharusnya 4, cuman lebih mudah daripada ngitung 4 kali nanti hasilnya sama. Hitung saja cukup di sini dan di sini. Nilai tengahnya berapa? Yaitu 15. Yaitu yang di sini tadi perpotongannya 30, yang di sini 0. 30 bagi 2 15. Oke.
Yang ketiga, titik tengahnya yang B. Ini ada 3 sudut, 3 titik. Nah, titik di sini ditambah titik yang di sini ditambah titik yang di sini dibagi 3. Dibagi 3. Titik yang di sini 30, ini 30, ini 37,5. Ini ya, batasnya. Dibagi 3, 32,5. Ini mau kalian tulis sama seperti segitiga sama saja. Ini 0. Ya. Harusnya ya kalau persegi itu 0 ditambah yang di sini titiknya 0 ditambah yang di sini 30, yang di sini 30 ditambah 30 dibagi 2 bagi 4. Ini persegi. Saya sederhanakan, kalau persegi cuma diambil 2 saja, wong sama saja. Nah, tapi untuk lebih lengkap ya ketik saja 4 seperti ini. Nah, segitiga juga sama, titik, ambil 30 tambah 30 tambah 37,5 bagi 3. Segitiga titiknya ada 3. Berikutnya ini ada 4 juga, berarti titiknya ini 30, ini 30. Ini 87,5, ini 87,5. Sama aja, ini 30 tambah 30, 60. Ya. 60. Nah, 87,5 tambah 87,5 berarti 87,5 kali 2 dibagi 4. Nah, kan sama aja. 30 kali 2, 2-nya keluar, ini 2-nya keluar. 2 dibagi 4, 2-nya hilang bagi 2. Sama aja. Pakai hanya 2 titik sama aja kalau persegi ya. Kalau mau penjabaran kan ini 30, 30. Berarti 2 kali 30. 2 kali 30. Ditambah dengan ini 87,5, ini 87,5. Ada 2. Berarti 2 kali 87,5. Oke. Dibagi 4 karena persegi ada sisi 4. Nah, kenapa saya cuma gunakan 2? Lawang ini 2 bisa dikeluarkan. Berarti 2 dibagi dengan 30 dikali dengan 30 ditambah dengan 87,5 dibagi dengan 4. Ini 2 bisa dihilangkan, 4 jadi 2. Sama kan dengan 30 tambah 87,5 dibagi 2. 2 titik. Oh, sama saja. Itu untuk persegi. Berikutnya yang D. Yang D ada 3 titik, berarti ini 100, 87,5 bagi 3, dapatnya ini. Oke, tadi sudah, luasnya sudah. Ini luasnya, ngitung luas. Terus kita fasifikasi dengan COA. Defasifikasi dengan COA. Defasifikasi dengan COA adalah tadi rumusnya area kali center dijumlah dibagi dengan area dijumlah. Areanya ada tadi luasnya 12, 0,5 ini 12 dikali 15. 15-nya adalah senternya punyanya A, 15. Jadi masing-masing nih luasnya A dikali senternya A. Luasnya A 12, senternya 15. Kemudian luasnya B 0,5625, senternya ada 32,5 dikali, terus dijumlah.
Yang C, senternya ada 14, luasnya ada di 14, kemudian senternya di 58. Kemudian yang D, luasnya 1,5, senternya di 91,6. Dikali, ditambah, kemudian dibagi dengan yang ini ditambah 12, tambah yang area ditambah 12, 0,5, 14, 1,5. Sudah? Nah, sudah dikali, dijumlah, dibagi, dapatnya, ini saya singkat, PPT-nya nanti terlalu banyak. Dapatnya 41,612. Itu adalah bagaimana defasifikasi dengan COA, Center of Area. Jadi nilai outputnya adalah di 41,5. Nilai outputnya ada di sini. Ya, kalau ada benda berat di sini, benda ini ibaratnya buah benda, bentuknya seperti ini. Center of gravity-nya ada di sini 40,5. Ya, biar nggak mirip, biar seimbang. Nah, jadi defasifikasi itu menghitung luas area dari perpotongan tadi. COA, oke tadi COA. Bagaimana dengan LOS, MOM, kemudian LOM. Oke, pertama FOM, first of maximum. First of maximum itu nilai maksimumnya adalah 0,4. Yang pertama nih berarti 0. Cuma gitu. First of maximum. Last of maximum, LOA, last of maximum. LOM ya, last of maximum. Nilai paling akhir di maksimum berapa? Di sini. Berarti cari titik perpotongannya 30. Ya ini defasifikasi dengan last of maximum. Terus mean of maximum ya 30 dikurangi 0 dibagi 2 berarti 15 ya di sini. Mean of maximum. Nah, tapi yang paling umum biasanya menggunakan COA dan ya COA yang paling banyak karena adil. Dia tepat di tengah-tengah. Oke, itu saja bagaimana cara menghitung fasi secara manual. Di video berikutnya saya sampaikan bagaimana pemrograman dengan menggunakan fasi. Saya kira itu, saya tutup video ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.